Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Prodi Akuntansi. Saya membuat video kali ini dalam rangka memenuhi tugas diskusi 4 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ron Makroni selaku tutor pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati, dan seluruh rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya kita diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan gagasan saya dengan judul Pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap UMKM. Menurut KBBI, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geograf. Dikutip dari situs website unicef.org, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus yang pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Tiongkok, di mana kata ko berasal dari corona, v berasal dari virus, d berasal dari disease atau penyakit, dan 19 berasal dari tahun 2019. COVID-19 adalah virus yang baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan beberapa jenis flu biasa. Pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, Indonesia dilanda krisis kesehatan dan berdampak pada beberapa bidang, salah satunya laju perekonomian nasional. Masyarakat Indonesia dilanda kecemasan dan ketakutan akan virus tersebut yang waktu itu belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit COVID-19 dan belum ditemukannya vaksin yang dapat mencegah terjangkitnya penyakit COVID-19. Dikutip dari website halodoc.com, gejala yang ditimbulkan penyakit COVID-19 kepada setiap pengidapnya berbeda, tergantung dan beberapa parah infeksi virus itu menyerang. Secara umum, gejala awal yang ditimbulkan yaitu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, dan hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Sedangkan gejala yang dapat ditimbulkan yaitu demam yang cukup tinggi, batuk dengan lendir, sesak napas, dan nyeri pada dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Pencegahan untuk mengurangi risiko terjangkitnya penyakit COVID-19 salah satunya adalah dengan melakukan vaksinasi. Dikutip dari website id.wikipedia.org, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yaitu istilah umum dalam khasanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM artinya bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga atau badan usaha kecil. Bisnis kecil atau sering kita sebut usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta. Dengan komposisi usaha mikro dan kecil, UMK sangat dominan yakni 64,13 juta atau 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. UMKM yang sangat dominan itulah yang paling merasakan dampak negatif dari pandemi COVID-19. Sedangkan berdasarkan hasil survei kata data Insight Center atau KIC yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 55,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang berdampak mengalami penurunan omset lebih dari 30%. Hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omset. Dapat kita lihat dari survei UMKM di salah satu daerah yang ada di Indonesia bahwa pandemi COVID-19 membawa dampak yang negatif terutama pada perkembangan bisnis kecil. Bahkan bisnis-bisnis yang termasuk golongan menengah ke atas pun terkena imbasnya. Banyak dari mereka yang gulung tikar karena pendapatan yang didapat tidak sepadan dengan pengeluarannya. Apalagi bisnis kecil di Indonesia yang pasarannya hanya menjangkau daerah sekitarnya. Di samping itu, dengan adanya pandemi COVID-19,
pemerintah membuat kebijakan-kebijakan tertentu untuk memutus dan mengurangi mata rantai penularan COVID-19, seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat konsumen hanya berada di rumah sehingga jumlah pelanggan menurun, yang berdampak langsung pada omset bisnis. Dan dengan diadakannya pembatasan jam malam, kebijakan tersebut memberikan banyak dampak yang sangat besar terhadap mereka melalui UMKM yang menjalankan bisnisnya di malam hari. Mereka tentu tidak dapat menggelar dagangannya atau berjualan di pada malam hari. Selain itu, kebijakan lainnya yaitu dengan adanya penutupan beberapa ruas jalan, bahkan penutupan tempat wisata, para pelaku UMKM yang menjalankan bisnis di daerah tersebut juga tidak dapat menjalankan bisnisnya. Secara tidak langsung, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yaitu proses produksi terganggu dikarenakan sulitnya mendapat bahan baku, proses distribusi pun terhambat, sehingga pendapatan menurun sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan bisnis tetap. Para pelaku UMKM pun dipaksa untuk mengubah strategi dalam menjalankan bisnis mereka agar bisnis mereka dan pelaku bisnis tetap bisa bertahan di masa pandemi COVID-19. Strategi yang mereka ambil pun berbeda-beda. Ada yang mengubah barang yang mereka jual atau barang produksi, ada yang mengubah strategi penjualannya misalnya dengan memanfaatkan media dan platform digital. Bahkan ada yang menambahkan jasa pengantaran dalam pelayanannya kepada konsumen. Pemerintah pun turut membantu memberikan bantuan melalui beberapa program. Salah satunya Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM yang disalurkan langsung kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah yang sangat membantu pelaku UMKM untuk menutup kekurangan anggaran atau untuk tambahan modal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.